Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online, renungan malam singkat. Kita bersyukur Tuhan masih berikan waktu yang terbaik. Mari kita manfaatkan itu dengan baik juga. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan, terlebih kesehatan yang Tuhan masih berikan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati ibadah singkat pada saat malam ini. Mari Roh Allah bekerja, berkarya, campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh merasakan pertolongan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita langsung saja buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14. Amsal 28 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya ulangi bacakan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dalam kitab Amsal ini kita lihat bagaimana kata-kata hikmat yang luar biasa yang disampaikan, bahwa dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, atau dengan kata lain diberkatilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa itu takut akan Tuhan? Nah, di dalam Amsal ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu seperti apa saudara. Kita langsung lihat dulu di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Apa itu takut Tuhan? Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang selalu membenci kejahatan, ya, kemudian membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, lebih jelas di situ dikatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa diberkati. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang-orang yang senantiasa menjauhi kejahatan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah mau melanggar firman Tuhan. Maka dikatakan di sini berbahagialah atau diberkatilah. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang ingin selalu berbahagia, orang-orang yang selalu ingin diberkati. Oleh karena itu peliharalah hidup takut akan Tuhan itu. Tidak sia-sia kita hidup takut akan Tuhan, ya. Tidak sia-sia kita hidup senantiasa memperkenan hati Tuhan. Karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi saudara, ada dua bagian. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, ada juga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang selalu mengeraskan hatinya, atau bebal saya boleh katakan, ya. Tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat kepada firman Tuhan, selalu mengeraskan hatinya, ya. Tegar tengkuk seperti bangsa Israel, keras kepala untuk diberitahu, ya. Maka orang-orang di sini akan dikatakan bahwa orang yang selalu mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya yakin tidak ada semua manusia yang dalam hidup ini akan berharap malapetaka itu akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Semua orang pasti ingin berbahagia, semua ingin diberkati. Tapi bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati? Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan, ya. Hiduplah takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan, jauhi hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kecongkakan, tipu muslihat, tingkah laku yang jahat dan lain sebagainya. Hawa nafsu daging,
itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa hidup senantiasa takut akan Tuhan. Tapi di sini dikatakan orang yang senantiasa mengeraskan hatinya, keras kepala, tegar tengkuk, tidak bisa diberitahu oleh firman Tuhan, ya, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan jatuh ke dalam berbagai malapetaka. Aduh, mengerikan sekali saudara, ketika orang mengeraskan hatinya dan dia masuk dalam berbagai macam malapetaka karena kebodohannya sendiri, karena dia tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Akibatnya begitu fatal sekali, jatuh ke dalam berbagai malapetaka. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang sudah memberitahu tetapi mengeraskan hati. Kita tahu bersama Yunus diberitahu oleh Tuhan, ayo pergi kamu ke Niniwe. Tetapi tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak mau taat. Akhirnya dia melarikan diri ke Tarsis. Tapi apa yang terjadi? Dia harus mengalami berbagai macam malapetaka. Salah satunya dia harus masuk dalam perut ikan. Begitu mengerikan. Tetapi inilah pilihan. Allah memberikan kehendak bebas kepada setiap orang untuk memilih mana yang terbaik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat ketebusan Allah, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Peliharalah kehidupan takut akan Tuhan supaya kita senantiasa berbahagia, diberkati. Tapi jangan pernah kita mau mengeraskan hati, bebal, hidup tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Maka akibatnya adalah kita akan jatuh ke dalam berbagai macam malapetaka. Biarlah doa kita bersama pada saat malam ini, biarlah kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kehendaknya, supaya kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Jangan mengeraskan hati, jangan senantiasa tidak dengar-dengaran, bebal, tidak taat, tidak takut akan Tuhan. Tapi mari kita senantiasa hidup, senantiasa takut akan Tuhan. Maka saya yakin pertolongan Tuhan, jawaban dalam setiap masalah kita, pergumulan apapun, seberat apapun, kalau kita senantiasa takut Tuhan, Allah pasti menolong kita, Allah pasti membela kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur malam ini kami sudah diteguhkan kembali dan diingatkan kembali untuk senantiasa hidup takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami hidup takut Tuhan, maka kami akan dikatakan sebagai orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Mampukan kami untuk hidup terus dalam kebenaran firman-Mu, tidak mengeraskan hati, tidak takut akan Tuhan, melanggar selalu firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, biar kami boleh melakukannya dengan segenap hati. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini, pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Kami tahu Tuhan, Engkau akan berbelas kasihan terus atas bangsa negara kami ini. Pemimpin kami juga Tuhan, taruh selalu takut Tuhan, sehingga semuanya boleh pulih kembali, berjalan dengan normal kembali. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan juga menilik, menolong, melawat keberadaan mereka satu persatu. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan beri kekuatan, kemenangan. Firman-Mu ya dan amin akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Kami percaya Roh Allah selalu tinggal dan diam dalam hidup kami. Kami alaskan semuanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.